Karena masing-masing sesungguhnya dari dua orang yang berdiri di depan kita ini, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah orang yang dulu sempat menyatakan siap menjadi calon presiden dan sekarang mendukung orang-orang yang telah resmi mendaftar sebagai calon presiden. Saya ingin tanya, seberapa Anda, Pak Mahfud, merasa bahwa Prabowo akan lebih siap mengukur dari persiapan yang Anda lakukan sendiri? Seberapa Prabowo akan bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan Jokowi? Dan nanti pertanyaan yang sama kepada Mas Anies. Saya kira kalau dari sudut implementasi kebijakan dan mengontrol perjalanan bangsa ini secara terencana, saya kira Pak Jokowi lebih siap, Pak Prabowo lebih siap. Karena begini, kita lihat di setiap pidatonya itu berisi visi kenegaraan. Tapi kalau Anda dengar pidatonya Pak Jokowi, di mana dia pernah bicara Indonesia ke depan, itu apa? Dia hanya mengatakan, saya mau kerja. Udahlah itu nanti, itu kan sudah ada yang ngurus. Saya akan kerja. Jadi Anda mengukur dari cara menyampaikan pandangan? Oh iya dong, penting. Retorika itu penting menurut Anda? Substansi retorikanya, bukan retorikanya. Kalau retorika Pak Jokowi bagus, disenangi oleh orang banyak. Tapi substansinya apa? Gitu. Mas Anies, seberapa Anda yakin Jokowi bisa lebih siap menjadi presiden dibandingkan dengan Prabowo? Ya, nomor satu saya ingin garis bawahi, kita tidak sedang mencari orang sempurna. Itu nomor satu. Dan pemilihan presiden ini bukan mencari orang sempurna untuk dijadikan presiden. Hari ini kenyataan politik menunjukkan kita punya dua pasangan. Lalu di situ kemudian saya melihat dua pasangan ini dalam konteks Indonesia. Jadi bukan melihat dua-duanya saja dalam ruang hampa. Lalu dibandingkan satu sama lain dalam ruang hampa, tidak. Oke Mas, tapi kalau tadi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa bagaimana cara menyampaikan substansi dari retorika. Kalau Anda setuju tidak itu harus menjadi salah satu ukuran untuk menilai kesiapan? Oh ya, saya rasa kalau bicara kesiapan, tentu tentang visi, tentang misi, tentang rencana kerja. Jadi sekarang kenapa menjadi pertanyaan, termasuk pertanyaan kepada calon-calon yang sekarang ada, karena tidak ada proses itu. Yang kita lihat adalah Pak Jokowi sebagai gubernur, kemudian Pak Prabowo sebagai pembina partai yang selama ini memang kemana-mana pidatonya soal Indonesia. Karena Pak Prabowo memang sudah berikhtiar untuk jadi presiden bertahun-tahun lamanya. Rasanya iklannya sudah cukup panjang di media. Jadi sudah lebih hafal begitu ya? Satu, lebih hafal dan sudah jelas saya mau jadi presiden. Gitu. Bertahun-tahun kampanye, karena itu semua orang pernah mendengar apa yang dikatakan Prabowo. Kalau yang satu selama ini gubernur. Dan selama gubernur ya menjalankan tugas sebagai gubernur. Baru sesudah dicalonkan, dia mulai bicara tentang Indonesia. Waktu yang dimiliki untuk menjelaskan rencana jelas berbeda. Tapi juga buat saya malah menjadi menarik. Selama ini kita menyaksikan jika orang menginginkan untuk menjadi sesuatu, maka lakukanlah untuk masyarakat. Lakukan kerja untuk masyarakat. Bukan semata-mata menggunakan dana untuk berkampanye dengan nilai yang fantastis tentunya. Saya sendiri tidak pernah tanya itu. Jadi kira-kira gini saya bilang, kalau Anda ingin jadi pemimpin, lakukan sesuatu bagi rakyat. Dana yang sama bisa dilakukan untuk petani, untuk nelayan, untuk pendidikan, daripada untuk beriklan selama bertahun-tahun. Republik ini membutuhkan. Jadi di situ kemudian kita membutuhkan justru orang yang bukan memburu kekuasaan. Berikan amanat itu justru pada orang yang tidak memburu amanat itu. Saya ingin tanya sesuatu yang personal kaitannya dengan dua tokoh ini. Pak Mahfud, saya waktu itu agak kaget ketika membaca headline Jawa Post. Saya ingin tunjukkan juga ke pemirsa di rumah dan juga penonton di studio. Dijanjikan jabatan lebih dari menteri. Mahfud MD jadi ketua tim pemenangan Prabowo. Saya kagetnya dua hal, Pak. Pertama, saya bertanya-tanya apa sih yang lebih dari menteri? Terus yang kemudian kedua, kesannya ini seolah-olah memang akhirnya transaksional. Belum lagi yang ditawarkan jadi lebih dari menteri bukan hanya Pak Mahfud loh. Pak Ical juga katanya ditawarkan lebih dari menteri. Nggak ada jabatan lebih dari menteri itu. Yang mengatakan Anda loh Pak, ini kutipan Anda ada di halaman sebelumnya ada. Anda baca Anda itu? Enggak, bukan saya yang mengatakan, itu Mas Duki Baidowi. Mengatasnamakan saya.
Di kutipan Jawa Pos disebutkan dia pokoknya jabatannya lebih dari menteri. Iya, makanya lebih dari menteri itu tidak ada jabatan lebih dari menteri. Jadi apa yang ditawarkan ke Anda? Oleh sebab itu tidak mungkin karena jabatan menteri, kan di atas menteri itu tidak mungkin saya peroleh. Di atasnya itu kan wakil presiden dan presiden gitu. Maksud saya apa? Ada kesamaan visi. Jadi yang salah perbaikan. menawarkan itu siapa? Ada salah persepsi dari tim Anda untuk memahami apa Pak Prabowo yang salah menawarkan? Nah, itu kan bergurau saja. Wah, Pak Mahfud tuh dapat jabatan lebih dari menteri, kan gitu. Dapat menteri apa? Wah, lebih dari sekedar Tapi menteri. dengan kan Pak gitu. Ical juga lebih dari sekedar menteri. Kayaknya kalau bercanda nggak 2 kali deh, Pak. Kalau dengan... Nggak, begini, saya katakan kalau soal jabatan menteri yang terpokok hanya beginilah. Saya ini mewakili warga NU. Saya bilang, ada kekhawatiran sekarang di kalangan warga NU. Itu koalisinya Pak Prabowo itu tidak ada NU-nya. Gitu. Padahal NU itu punya kebanggaan selama ini terhadap Departemen Agama. Saya cuma bilang nanti... Ada orang P3, masa P3 tidak NU? Ya belum campuran tuh, campuran. Dimarahin Pak Ahmad Yani nanti, Pak. Antara NU Parmusi. Dan mungkin P3 pun tidak akan menyalonkan orang NU juga. Sehingga saya katakan, kalau nanti menang Pak, saya mengusulkan calon Menteri Agamanya. Bersama Pak Akil Sirot. Iya katanya. Yang lain-lain jabatan, oh itu bicarakan sudah menang. Ini kan belum menang. Kalau sudah menang baru nanti. Saya tawarkan visi penegakan hukum. Lalu saya diskusi tentang hukum. Ternyata dia ngerti juga teori-teori hukum. Jadi Anda menitipkan pesan, bukan menitipkan orang? Bukan menitipkan orang. Bahwa itu nanti akan dengan sendirinya seperti tadi. Oh ya berarti menitipkan orang Menteri juga Agama itu, Pak. dan sebagainya. Iya. Dan itu... Dan jabatan ketua tim sukses itu kan bukan jabatan yang main-main, Pak Mahfud. Itu juga bagian dari pembicaraan mau mendukung asal dapat jabatan ketua tim sukses tidak? Mau mendukung asal jabatan ketua. Enggak, ketika ditemui justru pertama kali saya diminta jadi tim sukses itu. Langsung menjadi ketua? Iya, ini ada Pak Fadlizon. Bahkan begini, Pak Mahfud, di hati kami itu wakil presiden yang paling tepat Pak Mahfud. Tapi tiketnya enggak pernah diberikan. Gitu. Sehingga kami ngambil yang punya tiket. Wah ini bisa bahaya dan saya harus konfirmasi ke Fadlizon nanti. Karena kalau dalam hatinya sesungguhnya mau Pak Mahfud bukan Hatta Rajasa, belum sudah pecah ini berarti. Ya enggak tahu, terserah, tanyakan nanti. Tolong ingatkan saya untuk menanyakan itu ke Pak Fadlizon. Tolong ingatkan saya untuk menanyakan itu. Tanyakan saja nanti, apa benar atau tidak. Baik, Mas Anies, kita juga ada surat yang kemudian Anda sebar ke tim turun tangan. Ada mengapa memilih, judulnya kurang lebih seperti itu. Pilpres, boleh disinilah saya merasa pasangan lebih sesuai, mereka berdua tidak sepenuhnya kombinasi kebaruan dan sebagainya. Tetapi yang menarik, Mas Anies, ketika kemudian Anda katakan, Anda sebutkan membantu orang baik. Ya. Apakah itu artinya kandidat lain tidak baik? Ya. Saya rasa dua-duanya sama-sama mencintai Indonesia. Mereka ingin melakukan sesuatu untuk Indonesia. Dan di sini saya selalu menggarisbawahi, jangan ambil posisi diam, mendiamkan. Lihat pileg kemarin. Mereka-mereka yang baik itu akan kalah jika orang-orang lain memilih untuk diam. Karena itu kita harus bantu. Nah, saya mendefinisikan orang baik itu tidak mudah. Tetapi paling sederhana katakan orang yang tak bermasalah, kompeten dan baru. Itu yang kemudian saya melihat dalam figur mereka ada. Tidak masalah maksud Anda? Ada hal yang dipertanyakan. Misalnya? Catatan masa lalunya, kemudian track record di pemerintahannya, dan itu kita semua tidak punya bukti lengkap tentang masalah-masalah, tapi ada potensi masalah yang sebenarnya harus dibereskan. Mas Anies, ketika kemudian Anda sekarang secara tegas menyatakan dukungan terhadap Joko Widodo, saya harus tanya sama dengan yang saya tanyakan kepada Pak Mahfud MD, apakah ini memang cara Anda untuk mengunci posisi tertentu supaya tidak ketinggalan ambil bagian di pemerintahan nanti? Ya. Sebetulnya lebih aman berada di luar sama sekali, tidak usah membela salah satu, dan itu kemudian jaga hubungan baik dengan dua-duanya. Siapa tahu kalau salah satu dapat malah justru bisa mendekat, bukan? Tapi kalau kemudian kita lakukan itu, maka saya tidak konsisten, karena saya selalu kemarin mengatakan bahwa mari kita terlibat, mari kita turun tangan, mari kita pilih, dan ketika mengambil sebuah pilihan tidak harus menjadi musuh. Berbeda itu tidak ada masalah. Lawan debat, teman berpikir. Lawan badminton adalah teman berolahraga. Jadi berbeda pandangan di sini bukan sesuatu yang luar biasa. Jadi saya melakukan ini sebagai kesadaran sebagai warga negara. Saya ambil sebuah pilihan yang saya tidak punya beban untuk menjelaskan, dan saya
Saya yakin bila saya sampaikan alasannya masuk akal dan insya Allah bisa dipahami oleh semuanya. Oke. Ya, ternyata belakangan baru kita tahu di PAD di Solo itu ternyata menurun di era pemerintahan Pak Jokowi. Kalau nggak jadi wali kota terbaik di dunia. Enggak, itu kan termasuk salah satu karangan aja. kandidat. Kalau itu kan karangan Coba dari tanya sebuah warga LSM. Solo dan rakyat